Kerusuhan Sri Lanka, perintah tembak di tempat dikeluarkan saat pasukan dikerahkan. Pasukan dan kendaraan lapis baja telah dikerahkan di seluruh kota Colombo dan pejabat keamanan diberi perintah untuk menembak di tempat siapapun yang dianggap berpartisipasi dalam kekerasan ketika protes anti pemerintah terus mengguncang Sri Lanka. Krisis berubah bergejolak awal pekan ini setelah pendukung pro pemerintah mulai menyerang sebuah kamp demonstran damai yang telah memprotes pemerintah, dan krisis ekonomi yang menghancurkan telah melanda pulau berpenduduk 22 juta orang itu. Saat rekaman muncul pada hari Rabu tentang kendaraan militer lapis baja di Colombo dan pos pemeriksaan militer yang didirikan di seluruh negeri, kekhawatiran tumbuh bahwa jalan sedang diletakkan untuk pengambil alihan militer. Jam Malam Nasional tidak melakukan apapun untuk menghentikan pengunjuk rasa berkumpul untuk menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa yang dituduh melakukan salah urus ekonomi dan korupsi telah membuatnya dalam krisis keuangan terburuk sejak kemerdekaan. Pejabat keamanan mengkonfirmasi bahwa mereka telah diperintahkan untuk menggunakan peluru tajam pada mereka yang ditemukan terlibat dalam kekerasan atau vandalisme. Menuduh bahwa pecahnya kekerasan adalah kampanye terkoordinasi. 8 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka dalam kekerasan yang terjadi di seluruh negeri sejak serangan Senin oleh pendukung pro pemerintah. Mahinda Rajapaksa, saudara laki-laki presiden yang mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada hari Senin, menyusul meningkatnya tekanan publik, harus dievakuasi pada hari Selasa dari kediaman resminya di Colombo setelah pengunjuk rasa mencoba menyerbu gedung. Dia saat ini berlindung di pangkalan Angkatan Laut di kota timur laut Trincomalee. Lebih dari 100 bangunan dibakar, termasuk rumah 41 politisi pro Rajapaksa dan hotel mewah yang dikatakan milik Rajapaksa, serta beberapa bis yang dikabarkan akan digunakan sebagai transportasi pendukung pro Rajapaksa. Mundurnya Mahinda Rajapaksa pada hari Senin berarti pemerintah telah dibubarkan dan tidak ada kabinet. Oposisi telah menolak untuk membentuk pemerintah persatuan yang diusulkan sampai Gotabaya Rajapaksa mundur. Banyak yang menyatakan keprihatinan bahwa militer mungkin mencoba masuk dalam kekosongan kekuasaan yang diakibatkannya. Tetapi berbicara pada konferensi pers pejabat tinggi Kementerian Pertahanan, Kamal Gunaratne membantah tuduhan pengambil alihan militer. Tidak ada pejabat kami yang ingin mengambil alih pemerintahan. Itu belum pernah terjadi di negara kita dan tidak mudah melakukannya di sini. Sajid Premadasa, pemimpin partai oposisi utama SJB, yang menolak berpartisipasi dalam pemerintahan di bawah Rajapaksa, menuduh pemerintah mendalangi kekerasan massa untuk memberlakukan darurat militer. Dengan kedok massa marah, kekerasan dihasut sehingga kekuasaan militer dapat ditegakkan, katanya. Aturan hukum harus dipertahankan melalui konstitusi, bukan dengan senjata. Saatnya memberdayakan warga, bukan melemahkan mereka. Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan keprihatinan atas pengerahan militer di Sri Lanka. Kami menekankan bahwa pengunjuk rasa damai tidak boleh menjadi sasaran kekerasan atau intimidasi, baik itu dari pihak militer atau unit sipil. Pada hari Rabu, Paus Fransiskus meminta ketenangan di Sri Lanka dan pihak berwenang untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Saya menawarkan pemikiran khusus kepada rakyat Sri Lanka, khususnya kepada kaum muda yang belakangan ini telah membuat tangisan mereka didengar dalam menghadapi tantangan dan masalah sosial dalam ekonomi negara itu, katanya di akhir mingguannya.